atasnya sehingga bisa terlaksana pada hari ini, dan juga Bapak Ibu semua atas dukungannya sehingga pelaksanaan pelepasan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Yang namanya perpisahan atau pelepasan itu hal yang lumrah terjadi Bapak Ibu. Ya, kalau ada pertemuan tentu ada perpisahan. Oleh karena itu, saya mewakili atau atas nama keluarga besar Min Satu Faser tentu juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan selama ini yang diberikan kepada Min Satu Faser. Dan juga kami mengucapkan permohonan maaf sekali lagi atas nama keluarga besar Min Satu Faser. Barangkali selama 6 tahun ini tentu Bapak Ibu guru kami ada salah di dalam mengasuh dan mendidik anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wardi, Ketua Panitia sekaligus mewakili orang tua, telah menyampaikan permohonan maafannya. Ya, kami percaya dan yakin bahwa apalagi nih usia ini anak masih dasar, ya tentu yang namanya menjengkelkan, menyebelkan kata Wardi tadi itu pasti ada. Tapi insya Allah kami yakin Bapak Ibu guru kami di Min Satu Faser semuanya tulus, semuanya sabar di dalam mengasuh anak-anak Bapak Ibu sekalian. Untuk itu juga sekali lagi kami juga mohon maaf sekali lagi jika selama mengasuh, membimbing dan mendidik anak Bapak Ibu sekalian, guru-guru kami mungkin ada kata-katanya yang ada tidak berkenan, ada tindakan mereka yang kurang berkenan, tapi semua itu semata-mata untuk kebaikan anak-anak Bapak Ibu semuanya. Kemudian pesan kami kepada anak-anak yang sebentar lagi dilepas dari Min Satu Faser, tetap sekali lagi tetap amalkan ya kebiasaan-kebiasaan kalian yang ada di Min Satu Faser. Misalnya kebiasaan kebersihan ya. Kalau setiap pagi saya perhatikan itu sebelum pembelajaran dibantu oleh guru kelasnya atau wali kelasnya bersih-bersih kelas gitu ya. Dan ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Dan ini kalau kalian teruskan insya Allah kalian akan menjadi anak yang hebat, anak yang berakhlak sesuai dengan visi madrasah kita. Berikutnya lagi, jangan pernah untuk selalu kita doakan orang tuanya. Dan ini juga sekaligus pesan kepada Bapak Ibu guru dan juga tentu orang tua, bahwa kalau kita ingin anak-anak kita itu merasa terhormat, bahkan merasa dekat dengan orang tuanya, mohon maaf tanpa rasa yang menggurui kita semua, ada 3 hal yang saya kira perlu terus dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan juga orang tua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mawarji. Yang pertama tentu kekuatan doa. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Karena yang namanya doa itu senjata yang orang beriman. Ya tentu di balik doa itu ada ikhtiar, ada usaha dari kita semua agar anak-anak kita tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Di tengah derasnya sebuah informasi yang serba digital sekarang, ada namanya latihan segi 4 itu. Ini sering saya sampaikan dimanapun pada saat pertemuan apa saja. Saya ingatkan, apalagi kalau pertemuan dengan ibu-ibu, bahwa tantangan terbesar ke depan, bahkan hari ini anak-anak kita adalah adanya teknologi yang namanya gadget itu. Ini kalau mohon maaf, kalau ini kita tidak kendalikan anak-anak kita, tidak kontrol anak-anak kita, maka saya percaya dan yakin sekali mereka tidak akan pernah lagi mengulang-ulang pelajarannya di rumah. Yang akan lebih banyak dia lihat adalah permainan atau game yang ada di HP-nya itu. Oleh karena itu sekali lagi ini perlu kontrol dari orang tua. Bukan berarti kita melarang, tapi sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, mohon ada kendali dari orang tua. Karena bagaimanapun sekarang ini sedikit banyaknya peran guru mulai terbantu dalam tanda kutip oleh adanya tim digital ini. Oleh karena itu sekali lagi mari kita kendalikan, mari kita kontrol anak kita, jangan terlalu banyak memegang HP ketika ada dalam pengawasan di rumah kita. Itu yang pertama. Jadi doa. Yang kedua,
Bapak Ibu, ini pesan kami kepada kita semua sebagai seorang ayah atau sebagai Bapak Ibu guru. Jangan pernah merasa segan untuk menyatakan cinta atau sayang kepada anak-anak kita. Bahkan dengan sentuhan fisik, ya tentu kalau guru laki-laki kepada murid laki-laki, guru perempuan kepada anak perempuan. Saya baru membaca sebuah penelitian, ternyata mohon maaf nih, terutama untuk anak-anak remaja, kenapa mereka itu cenderung bebas, bahkan menyalurkan cinta dan sayangnya kepada yang lawan jenis. Ternyata indikasinya karena selama ini anak-anak remaja itu jarang sekali orang tuanya menyatakan cinta sayang kepadanya dan sentuhan secara fisik, baik itu memeluk atau mencium. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa tidak nyaman dengan anak-anak, apalagi anak-anak usia SD seperti ini, seperti ini, untuk menyatakan cinta kita kepada mereka dan peluk dan cium dia, terutama sebelum dia berangkat ke madrasah. Mohon maaf, ini sebagai introspeksi bagi kita semua, mungkin ini jarang kita lakukan. Bahkan sangat jarang barangkali, mungkin anak-anak kita hanya mencium tangan kita. Padahal Nabi kita sudah mengajarkan betapa dahsyatnya ketika kita mencium kening anak kita mau berangkat ke madrasah, ketika kita melakukan mengucapkan saya menyayangimu nak, saya mencintaimu nak, dan seterusnya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya. Tugas kita sebagai guru dan orang tua kepada anak kita, apalagi masih usia dasar seperti ini, bahwa kita jangan bangga atau jangan pernah merasa puas ketika anak kita itu cerdas secara intelektual saja. Tugas kita bukan hanya membuat anak kita pintar, tugas kita bukan hanya membuat anak kita cerdas, tapi ada yang jauh lebih penting, dan ini menjadi salah satu slogan dan visi saya kira semua madrasah, yaitu bagaimana agar anak kita tetap berakhlak, beradab. Karena ada pepatah mengatakan bahwa al-adabu fawqal ilmi, bahwa yang namanya adab itu di atas ilmu. Buat apa anak-anak kita pintar, cerdas kalau nggak berakhlak? Untuk apa anak-anak kita sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri kalau dia tidak santun kepada orang tuanya dan kepada gurunya? Maka ini tugas kita semua, mohon maaf sekali lagi, bukan hanya tugas Bapak Ibu guru, tapi tugas kita semua sebagai orang tua, bagaimana menciptakan anak kita, menyiapkan generasi ke depan, tidak saja dia berilmu, tetapi juga berakhlak dan beradab. Dan itulah yang menjadi perjuangan kami di Min Satu Pasir. Dan saya yakin tanpa dukungan, tanpa support dari orang tua, maka visi dan misi madrasah dimanapun itu berada, tidak akan tercapai dengan baik. Barangkali ini pesan kami, sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara tasyakuran pelepasan hari ada hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pelepasan atribut Min 1 Pasir dimohon kepada Ananda Aurelio Farel Ataris Irianto dari kelas 6A. Anandisa Akila Azara dari kelas 6D dimohon untuk maju ke depan. Dimohon kepada Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasir, Bapak Ismail SAG, untuk melepaskan atributnya. Terima kasih.
Baiklah, acara selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan tari kreasi Dayak dari siswi-siswi Min 1 Pasir. Disilahkan. Ya, itu tadi penampilan tari kreasi Dayak dari siswi-siswi Min 1 Pasir, bimbingan Ibu Putri Septiana Wulandari. Al-Kalimatut Taliyah
Al-kalimatu min ra'isil maktab Maslahatuddin ila abi Dr. Randes Haji Maslehan falyatafaddal mashkura. Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir kepada Bapak Dr. Randes Haji Maslehan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasir beserta seluruh jajarannya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasir beserta anggota. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pasir yang hadir juga pada saat ini, Bapak Pengawas Madrasah yang saya hormati, beliau juga pernah memimpin Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasir. Para orang tua yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim dalam rangka meluapkan kebahagiaan serta meneteskan air mata karena ada kesedihan. Mudah-mudahan kebahagiaan dan kesedihan ini tidak berlarut-larut, tetapi kita wujudkan dengan keinginan atau cita-cita yang kita inginkan. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang boleh dikatakan sebagai manusia pilihan yang menyebarkan ilmu pengetahuan di permukaan bumi ini. Kalau seandainya beliau boleh digelari Bapak Pendidikan, barangkali beliaulah Bapak Pendidikan dunia. Bukan hanya sekadar Bapak Pendidikan di lokasi atau di lokal, tetapi dunia. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita haturkan nantinya kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia serta anak-anakku yang saya cintai, waktu sudah menunjukkan jam 10. Mungkin Bapak dan Ibu juga ada kepentingan-kepentingan yang lain. Seandainya diizinkan, insya Allah saya cukup 2 jam saja menyampaikan, Mbak. Ya. Yang pertama, saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di madrasah yang menjadi binaan Kementerian Agama. Mudah-mudahan kepercayaan Bapak dan Ibu kepada guru-guru kami ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian untuk para dewan guru, saya berpesan, jangan berkecil hati untuk mengajar kepada anak-anak. Bagi bapak-bapak orang tua ini patut bersyukur karena Bapak Ibu gurulah yang telah memperkenalkan anak-anak didik yang semula belum mengetahui apa itu air najis, apa itu air mutahharah, apa itu tahir mutahhar, kemudian apa itu air mustakmal, apa itu air musyammas, mana air yang boleh digunakan untuk bersuci dan mana air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dari Bapak dan Ibu guru Madrasah Ibtidaiyah inilah yang insya Allah nanti sodakoh jariyah dari ilmu yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak itu mengalir sampai Bapak dan Ibu telah berada di bawah tanah. Kemudian Bapak dan Ibu guru patut berbangga. Anak-anak masuk belum pernah mengetahui apa itu huruf ba, apa itu bacaan bismillah, apa itu bacaan alhamdulillah. Tetapi begitu meninggalkan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, anak-anak ini sudah lancar membaca Al-Quran. Patut bersyukur bagi ibu-ibu.
Nah, oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau seandainya saya mengutip sedikit dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bahili. Beliau menyampaikan, meriwayatkan, innallaha wa malaikatahu, kemudian wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wal hud la yusalluna ala muallimin nas al khaira la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Bahwasanya Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan sampai semut yang berada di lubangnya dan ikan yang berada di lautan, itu semuanya mendoakan dan merahmati kepada orang-orang yang mengajarkan satu kebaikan kepada manusia. Jadi sangat beruntung bagi bapak dan ibu menjadi seorang guru. Jangan pernah mengeluh, mengajari anak-anak dari tidak bisa menjadi bisa. Berbahagialah, berbanggalah. Banyak orang yang ingin menjadi guru tetapi tidak punya kesempatan untuk menjadi guru. Kemudian saya juga berpesan kepada anak-anak. Anak-anak ini barangkali kalau dipesani belum sampai amanahnya Pak, tetapi orang tualah yang memberikan semangat kepada anak-anak. Kemarin pada saat ada pembinaan guru kurikulum berbasis cinta, saya juga menyampaikan, kita jangan pernah untuk bosan untuk belajar. Belajar dan belajarlah, karena Imam Ali karamallahu wajhah itu menyampaikan, ta'allamil ilma fa innaka idza in kunta ghaniyan zanaka wa in kunta fakiran sonaka. Belajarlah kalian tentang ilmu. Seandainya kalian ini menjadi orang kaya, maka ilmu ini akan menjadi penghias. Jadi kalau ada orang kaya, pintar, orang lain itu akan menghormati. Bukan dihormati karena kekayaannya, tetapi mereka akan dihormati karena ilmu yang dimilikinya. Jadi inilah dorongan dari bapak dan ibu untuk semangat memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang masih berusia sekolah. Kemudian wa in kunta fakiran sonaka. Meskipun kita menjadi orang miskin, tetapi kalau kita mempunyai ilmu, insya Allah ilmu itulah yang akan menjaga kita. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Komite tadi. Saya punya 5 anak, semuanya alumni Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasir. Jadi jangan pernah malu menyekolahkan, jangan punya cita-cita, jangan punya niat bagi bapak dan ibu khususnya. Jangan punya niat menyekolahkan anak tujuannya adalah untuk mencari kerja. Memang pekerjaan di zaman sekarang itu memerlukan bukti ada hitam dan putih, dilampiri dengan bukti kalau dia itu punya pendidikan. Tetapi jangan menjadi satu-satunya. Jangan menjadi satu-satunya. Karena apa? Karena ilmu itu bukan sebatas untuk mencari pekerjaan, tetapi dia bisa digunakan untuk menyebarkan. Makanya Imam Az-Zarnuji, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang barangkali pernah berada di pondok pesantren, di sana itu ada sebuah syair yang berbunyi, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah kalian. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena ilmu itu akan menjadi penghias. Ilmu itu akan menjadi mutiara. Bagi siapa? Bagi orang yang berilmu. Tetapi ilmu ini tidak cukup hanya diketahui begitu saja. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi. Kita harus berilmu dan juga harus berakhlak. Karena yang diminta oleh seorang penyair itu mengatakan, laisal yatim qad mata waliduhu walakinnal yatim yatimul ilmi wal adab. Yang dinamakan anak yatim itu bukan orang yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Tetapi yang dinamakan anak yatim itu adalah orang yang tidak berilmu dan juga tidak beradab. Sekarang kalau mencari orang pintar banyak Pak. Mencari orang cerdas banyak. Tetapi yang diinginkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tanah Grogot ini adalah menjadi anak yang pintar dan benar. Ini yang diharapkan. Makanya visinya itu adalah anak yang cerdas, berilmu, berwawasan dan berakhlak.
Karena Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Kalau hanya sekedar pinter saja Pak, Google itu lebih pintar dibandingkan guru-guru. AI itu lebih cerdas dibandingkan guru-guru. Tetapi keberkahan pandangan seorang guru kepada anak, itu insya Allah dia akan menjadikan anak yang baik. Sentuhan tangan seorang guru yang penuh dengan kesejukan, maka dia akan merubah kebiasaan anak-anak yang tidak baik. Makanya ini beda Pak. Barangkali bapak-bapak yang saat ini sudah mengantarkan anak-anaknya menjadi lulusan dari madrasah ibtidaiyah negeri, dengan yang seumur dengan saya lah minimal, yang seumur dengan saya. Kalau zaman dulu barangkali Pak Ismail, Pak Latif Toha dimarahi guru, lapor sama orang tuanya, saya yakin dan percaya orang tuanya ikut tambah marah. Kalau dulu orang kita dipukul oleh guru, kemudian lapor sama orang tua, insya Allah orang tua cepat mengambil rotan menambahi pukulannya kepada kita. Beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang anak disentuh, melapor orang tua, lapor disakiti oleh guru, orang tua lebih daripada apa yang dilakukan oleh seorang guru. Ini adalah budaya yang sudah hilang Pak. Makanya budaya tabayyun ini harus kita munculkan. Kalau seandainya bapak dan ibu mendapatkan laporan dari anak, guru memperlakukan seperti ini, datangi guru. Jangan langsung percaya kepada anak kita. Jadi jangan langsung percaya, datangi kepada guru, diklarifikasi. Dalam bahasanya kita itu adalah bertabayyun terlebih dahulu. Anak saya mendapatkan melaporkan seperti ini, baru nanti kita bicarakan bersama. Jangan langsung percaya. Memang ada baiknya, anak itu pasti ada jujurnya, tetapi tidak menutup kemungkinan kebohongan juga muncul. Makanya tadi yang mewakili dari anak kelas 6 tadi sudah menyampaikan permohonan maaf kepada guru-guru. Tetapi saya yakin dan percaya, karena semua guru madrasah ibtidaiyah negeri adalah orang yang berakhlak, orang yang berilmu pengetahuan. Saya yakin dan percaya, sebelum anak-anak meminta maaf, sudah dimaafkan terlebih dahulu. Begitu juga orang tuanya, sebelum meminta maaf kepada guru-guru, saya yakin dan percaya semua guru sudah memaafkan apa yang akan diucapkan oleh bapak dan ibu kepada para gurunya. Nah ini, jadi adik-adik ya, anak-anakku yang berbahagia, jangan pernah bosan. Belajar itu memang berat, belajar itu memang pahit. Kalau kita tidak mau merasakan pahitnya belajar, itu ada pepatah yang mengatakan, man lam yaduk murrat ta'allumi tajarra'a dhullal jahli tulal hayati. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahit getirnya belajar ilmu, silahkan menunggu, ya, silahkan menunggu kebodohan seumur hidupnya. Jadi belajar dan belajar ilmu itu sangat penting, ya. Jadi mohon kepada bapak dan ibu sebagai orang tua, nanti kalau memang anak-anak ini maunya di mana, silahkan saja. Tetapi maunya saya sebagai kepala kantor Kementerian Agama, di samping MIN itu ada madrasah. Tapi kalau ada yang mau ke pondok, silahkan, kami tidak melarang. Kalau ada yang mau sekolah yang lebih jauh, monggo. Siapa tahu ingin membuka wawasan kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah, mohon maaf, dua anak saya alumni madrasah ibtidaiyah negeri itu langsung ke pondok jauh Pak. Beda dengan kakaknya sedikit. Lulu mondok jauh langsung tidak kerasan, balik saya taruh di MTS negeri 1. Begitu dia lulus merasa menyesal, akhirnya dia pun mondok yang jauh juga. Mungkin Pak Ismail pernah ketemu anak saya di Tebu Ireng Pak. Itu alumni madrasah ibtidaiyah negeri 1 Tanah Grogot. Jadi anak saya yang pertama yang alumni MIN, alhamdulillah sekarang menjadi guru bahasa Inggris di Man Insan Cendikia. Kemudian anak saya yang kedua alumni Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 juga, sekarang sudah P3K berada di MTSN Negeri 1. Anak saya yang dari MIN yang ketiga itu dari Pondok Tebu Ireng juga, S1-nya di UIN Salatiga, kemudian S2-nya di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Sekarang dipercayakan sebagai pengasuh asrama Man Insan Cendikia. Kemudian anak yang keempat
Anak yang keempat juga dari alumni Min 1 Tanah Grogot, langsung ke Tebu Ireng 6 tahun. Kemudian 6 tahun dari Tebu Ireng, kuliahnya di Jogja. Sekarang alhamdulillah berkat doa para guru-guru. Terima kasih kepada para guru. Saya yakin dan percaya para guru tidak menginginkan anak-anak didiknya itu menjadi anak-anak yang tidak benar. Alhamdulillah anak yang keempat sekarang berada di pertanahan. Anak yang terakhir, yang kelima, itu di Tebu Ireng 3 tahun, ditambah beras 3 tahun. Alhamdulillah kuliah S1-nya juga di UIN Surakarta, di UIN Salatiga. Dan sekarang itu bersama-sama dengan Bapak Subhan berada di Tanah Priok. Jadi ini adalah semuanya berkat doa guru. Terima kasih kepada para guru. Kami orang tua itu doanya barangkali hanya sedikit, tetapi guru itu lebih meneteskan banyak air matanya. Maka kita patut berterima kasih kepada para guru supaya anak-anak kita juga mendapatkan keberkahan ilmu yang telah disampaikan kepada anak-anak kita. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekali lagi kami mohon kepada orang tua ya. Kami mohon kepada orang tua jangan pernah merasa berat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jadi jangan pernah merasa berat. Kalau sudah merasa berat Pak, itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Begitu juga anak-anak kita ya, anak-anak semangatlah untuk mencari ilmu, jangan sampai putus di tengah jalan gara-gara ingin membantu orang tua. Saya yakin dan percaya orang tua itu tidak ingin mendapatkan balasan dari anak berupa materi. Tetapi orang tua melihat anaknya berakhlakul karimah, berperangai yang bagus, perbuatannya baik, sopan santun di dalam ucapannya, tingkah lakunya ini terpuji, barangkali orang tua itu lebih bahagia dibandingkan anak memberikan materi kepada orang tua sebagai balasan, tetapi anaknya mempunyai perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan, menjadi qurrata ayun, ya, menjadi qurrata ayun bagi kita, bagi keluarga, sehingga anak-anak ini mudah-mudahan bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya nantinya. Dan pesan yang terakhir untuk anak-anakku, ya, pesan yang terakhir untuk anak-anakku, jangan pernah menganggap guru-guru yang pernah mengajar kalian itu suatu saat menjadi bekas guru saya. Sampai kapanpun itu adalah guru kalian. Imam Ali, ya Sayyidina Ali itu mengatakan, ana abduman allamani harfan wahidan. Saya adalah budak dari seseorang yang mengajar kepada saya meskipun hanya 1 huruf. Ini yang perlu kita pegang bersama. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun sekarang ini anaknya sekolah di Min, tidak menutup kemungkinan di antara Bapak dan Ibu juga dulu ada yang alumni Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Oleh karena itu, sekali lagi ya anak-anakku, tolong ketemu guru di tengah jalan, jangan pernah mengatakan, oh itu dulu bekas guru saya. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Itu adalah guru saya. Beliaulah yang mengajarkan saya wudhu. Beliaulah yang mengajarkan saya membaca surat Al-Fatihah. Beliaulah yang mengajarkan saya matematika. Beliaulah yang mengajarkan saya memperkenalkan binatang hidup, binatang yang mamalia, dan binatang yang menyusui. Itulah guru-guru kami. Jadi banggalah kalian mempunyai seorang guru yang pernah mengajar kalian, meskipun berada di tengah kerumunan. Kalau perlu datangi, cium tangannya, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Baik, ini Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para orang tua, dan terima kasih juga kepada para guru yang sudah berjerih payah meninggalkan keluarga, meninggalkan apa yang ada di rumah demi mencerdaskan, memintarkan anak-anak bangsa. Mudah-mudahan para guru ini juga
ilmu yang disampaikan mendapatkan kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat, dan anak-anak juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk lingkungan. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih juga kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya belajar selama 6 tahun di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasir. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is the presentation of awards for the outstanding 6th grade students of the 35th generation of Min 1 Pasir. Acara selanjutnya, pemberian penghargaan bagi siswa-siswi kelas 6 Min 1 Pasir angkatan 35 yang berprestasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selama menempuh pendidikan di Min 1 Pasir, kurang lebih 6 tahun, tentu sudah banyak prestasi yang ditorehkan oleh siswa-siswi kelas 6 Min 1 Pasir. Berikut ini kami bacakan siswa-siswi yang berprestasi di beberapa bidang yang telah diraih kepada siswa-siswi yang disebutkan namanya. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Ahmadi Zamzam dari kelas 6A, juara 2 Lomba Tilawah tingkat kabupaten, juara 1 Lomba Tartil tingkat kecamatan. Akila Zara Adelia dari kelas 6A, juara 3 The Most Impersonate Cerita Nusantara tingkat nasional. Aurelio Farel dari kelas 6A, juara 2 ISO tingkat nasional. Fahriza Al-Ghifari dari kelas 6A, juara 2 ISO tingkat nasional. Nazifatul Muslimah dari kelas 6A, juara 2 Lomba Cerdas Cermat Islami tingkat kecamatan. Razik Hanan Adistra dari kelas 6A, juara 1 Lomba Kejuaraan Renang tingkat nasional. Anissa Nur Rahman dari kelas 6C, juara 1 ISO tingkat nasional. Muhammad Abizarin Al-Ghifari dari kelas 6C, juara 3 Lomba Kaligrafi tingkat kabupaten Festival Ismuba. Juara Harapan 3 Lomba Menggambar tingkat kabupaten. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Islami tingkat kecamatan. Anandisa Akila Azahra dari kelas 6D, juara Harapan 1 Tahfiz tingkat nasional. Juara 1 Tahfiz tingkat kecamatan. Aulia Rahman Azahra dari kelas 6D, juara Harapan 2 Lomba Cerita Nusantara tingkat nasional. Kenzi Ilham Syafiq, juara 1 ISO Nasional Man IC Pasir. Juara 2 Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Muhammad Fawaz Al-Farizi dari kelas 6D, juara 2 Lomba Cerdas Cermat Islami tingkat kecamatan. Kami mohonkan dengan hormat kepada Bapak Kepala Kemenak dan
Bapak Madrasah, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasir untuk dapat maju ke depan memberi tanda penghargaan sebagai ucapan selamat atas prestasi yang diraih oleh siswa-siswi kita. Dilanjutkan dengan foto bersama. Acara selanjutnya, mari kita saksikan bersama persembahan nasyid dari siswi-siswi Min 1 Pasir. Bimbingan Ibu Nur Aziza Rahmi, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu
Kita beri tepuk tangan persembahan nasi dari siswi-siswi Min 1 Pasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda, the presentation of attributes for the student. Acara selanjutnya, pengalungan tanda alumni Min 1 Pasir. Dimohon kepada Nanda yang disebutkan namanya, silahkan untuk maju ke depan. Dari kelas 6A, Fahriza Al-Ghifari, Askaila Almira Riyadi. Dari kelas 6B, Izam Zawawi, Gaitsa Zahira Sofa. Dari kelas 6C, Muhammad Wildan Mubarak, Raisya Hasnas Nabila. Dari kelas 6D, Kenzi Ilham Syafiq dan Naila Neswi. Dimohonkan kepada Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasir, Bapak Ismail SAG untuk memberikan pengalungan tanda alumni kepada siswa-siswi Min 1 Pasir. Acara selanjutnya. Oh ya, diharapkan kepada seluruh siswa-siswi kelas 6 untuk memakai kalung tanda alumni ya. Terima kasih. Acara selanjutnya. Prosesi sungkeman siswa kelas 6 kepada orang tua masing-masing. Kepada siswa-siswi supaya tertib, silakan
untuk baris ke-1 silakan untuk mencari orang tuanya terlebih dahulu. Silakan anak-anak yang baris ke-1 silakan untuk mencari orang tuanya. Mencari dulu, dicari supaya ketemu orang tuanya terlebih dahulu. Prosesi sungkemannya nanti menunggu apabila ada perintah dari depan. Semua berdiri di depan orang tuanya. Semua berdiri di depan orang tuanya. Sekali lagi untuk anak-anak kelas 6 masih berdiri di depan orang tuanya. Dengan telah dilepasnya atribut kebanggaan madrasah dan telah menggunakan kalung alumni, saatnya madrasah mengembalikan kepada orang tua masing-masing. Ayah dan bunda, kami dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasir menyerahkan anak-anak yang sudah dididik dan dibimbing di madrasah. Terimalah mereka. Silakan Ananda sujud dan sungkem kepada orang tuanya. Katakan, Bunda, kami akan kembali kepada Bunda. Maafkan jika Ananda belum mampu memberikan yang terbaik untuk Bunda. 6 tahun kami telah berusaha, Bunda. 6 tahun kami telah berusaha, Ayanda. Saat ini hanya ini yang dapat kami persembahkan. Setangkai bunga untuk ayah dan bunda. Silakan diberikan, silakan dipeluk putra-putrinya ayah bunda. Cintai mereka, sayangi mereka. Kami telah berbuat. Sayangi dengan kasih sayang yang penuh. Saat ini mereka belum berhasil. Masih ada waktu yang panjang untuk diantar ke madrasah yang lebih tinggi, untuk diantar ke sekolah yang lebih tinggi, untuk diantar ke lembaga pendidikan, pesantren, baik di lingkungan Kabupaten Pasir ataupun di luar Kalimantan Timur. Ananda, peluk cium mamamu. Ciumlah pipi kanan, pipi kiri orang tuamu. Apapun yang telah kau perbuat, hanya karakter yang dapat ibu dan bapak terima dari hasil bimbingan, didikan, serta keteladanan bersama-sama di madrasah. Selamat kepada Bapak Ibu yang telah menerima putra-putrinya. Silahkan dilepas kembali untuk melaksanakan acara terakhirnya. Terima kasih Ibu dan Bapak telah menerima putra-putrinya. Kiranya komplain-komplain yang ringan selama ini sudah terhapuskan, karena anak terkadang tidak patuh dari orang tuanya ataupun juga dari guru-gurunya. Sekarang dilebur semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan
Ananda semua kembali ke tempat duduk. Cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Al-Barnamijut Tali Al-Jauqatu min Faslis Sadis. Acara selanjutnya, paduan suara dari kelas 6. Disilahkan. Bagi orang tua yang putranya ada di depan, silakan mendokumentasikan di belakang kursi tamu, silakan. Yang putra-putrinya sudah di depan, silakan difoto. Sudah tidak ada lagi, kami berangkatkan untuk yang kedua, silakan. Barisan kedua sudah berada di atas panggung dan silakan dokumentasi. Baik, barisan ketiga silakan. Ketika tampak putra-putrinya di depan, silakan difoto sebagai dokumentasi keluarga. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya barisan terdepan, silakan.
sosok yang berdiri dengan tulus, bukan hanya suara yang kau perdengarkan, tapi pelita yang kau nyalakan. Kau adalah tangan yang menuntun jari-jari kecil ini, mengeja makna kehidupan di atas kertas putih. Saat kami jatuh dalam Saat kami tersesat dalam tanya, sabarmu menjadi kompas yang setia. Kini nada-nada ini mengalun, sebagai ganti setiap tetes keringat dan doa yang kau langitkan. Tak ada harta yang sanggup membayar kasihmu.
Dengan berakhirnya paduan suara dari kelas 6, maka berakhir juga acara yang akan kita lakukan pada hari ini. Kepada Bapak Kepala Madrasah, kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir, beserta undangan yang lain, kami persilakan untuk berdiri di depan panggung untuk menerima jabat tangan dari siswa-siswi kelas 6. Begitu pula semua Bapak Ibu Dewan Guru, silakan untuk maju ke depan untuk menerima jabat tangan dari siswa-siswi kelas 6. Kami persilahkan sekali lagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk berbaris di depan panggung untuk menerima jabat tangan dari siswa-siswi kelas 6. Dipersilahkan. Sekali lagi kami mengundang seluruh tenaga kependidikan dan tenaga guru Min 1 Pasir untuk berada di depan menerima ucapan terima kasih dari anak-anak didik yang telah dilepaskan segala atributnya dan menjadi alumni dengan dikalungkannya bukti alumni tersebut. Kecil aja, karena saya ngomong. Boleh aja. Lagu-lagu sedih, lagu-lagu apa yang sedih gitu. Nanti dulu, tunggu Pando Pak Darto. Tikung. Ini. Oke. Mengulang masa. 6 tahun yang lalu, tepatnya 2020, masa COVID menerang, masa pandemi menimpa bangsa Indonesia. Mereka datang diantar oleh orang tuanya, guru yang menerima di sekolah, orang tua yang hadir, semua tidak mengenal siapa di depannya. Semua menggunakan masker kebanggaannya. Semua dikembalikan lagi ke orang tuanya untuk belajar di rumah. Kondisi COVID-19 sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dan saat ini ternyata semua anak-anak kita sudah besar, dididik, dibimbing di madrasah. Ada terkadang kejengkelan dari bapak dan ibu guru. Namun semua kasih dan sayang tetap diberikan hingga mereka berada di akhir puncak, hanya menunggu hasil tes kemampuan akademik. Mereka belum bisa tersenyum bangga, mereka belum bisa ketawa, namun mereka saat ini sudah harus dilepaskan oleh guru-guru mereka. Inilah mereka. Selamat jalan anak-anakku.
Selamat berpisah dengan bapak dan ibu gurumu. Kenangan indah bersama selama ini tak terukir rasanya. Namun kesedihan bapak dan ibu guru adalah ketidakmampuan guru untuk melepaskan putra-putri didikannya. Tidak mampu melepaskan karena belum cukupnya didikan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka. Hanya karakter yang bisa diharapkan. Hanya nilai-nilai moral yang bisa diandalkan. Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak mulia yang sudah bapak dan ibu guru torehkan kepada kalian semua. Saat ini tinggal sungkem jabat tanganmu, nak. Selamat berpisah semuanya. Biarlah jangan kau kejar gurumu, jangan kau tagih lagi gurumu. Mohon Tetapi kepada Bapak karena Ibu orang tua gurumulah siswa akan mengantar supaya menyambung cita-citamu untuk berjabat tangan Ananda dengan semua. Bapak dan Ibu guru. Sekali Selamat lagi, jalan kembali kepada ke orang Bapak tuamu. dan Ibu orang tua siswa, Kami mengantar kami persilakan untuk menyambung berjabat dengan tangan keikhlasan. dengan Bapak dan Ibu guru. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses dan membanggakan di kelak kemudian hari. Selanjutnya silakan Bapak kepada Ibu. Bapak Ibu orang tua siswa, terimalah ungkapan terima kasih kami yang telah dititipkan. Terima kasih diberikan titipan oleh Bapak Ibu semua. Hanya kami harapkan, arahkan putra-putri Bapak Ibu sekalian ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang pendidikan yang menjadi tujuan dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Terimalah ungkapan terima kasih kami dari seluruh warga Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasir. Jangan ada keirian dan kedengkian di antara kita. Sukses hari ini adalah sukses kita bersama. Kami mengantar dan kami melepaskan putra-putri Bapak Ibu sekalian dengan segala hormat dan tanpa ada harapan-harapan lain kecuali inginnya putra-putri Bapak di satu saat nanti kami mendengar mereka sukses membanggakan orang tuanya. Kami ingin orang tua dapat bercerita ke sekolah ketika anak-anak Bapak Ibu sukses di kelak kemudian hari, sehingga kami para guru pendidik di madrasah turut bangga. Inilah lulusan Min 1 Pasir yang telah sukses. Itu harapan kami nanti. Terima kasih. Terima kasih atas titipan mendidik dan membimbing. Semoga yang kami lakukan, harapan Kepala Kantor Kementerian Agama, semoga yang kami torehkan selama ini menjadi amal jariah kami para guru di Min 1 Pasir. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih. Kami mengembalikan hanya dengan harapan, arahkan putra-putri Bapak Ibu sekalian ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, supaya kami turut bangga mendengarnya di satu waktu nanti. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kami kembalikan, kalau sekarang kelihatan
wajah-wajah yang akan menerima putra-putrinya tampak, namun ketika dulu semua tidak tampak, tertutup oleh masker masing-masing. Terima kasih dan terima kasih Ibu. Bagi yang memiliki putra-putri masih di Madrasah Tsanawiyah, bukan untuk kita berpisah. Bagi yang tidak ada lagi titipan di Min 1 Pasir, kami mengucap dari tempat yang sangat jauh di Jalan Padat Karya, terima kasih atas titipannya selama ini. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza wa khairan katsira. Kami diberikan amanah, mudah-mudahan amanah kami selama 6 tahun menjagakan putra-putri Bapak Ibu semua tidak ada yang melukai hati dan perasaan Bapak Ibu semua. Terima kasih, terima kasih. Selamat berpisah semuanya ketika saat ini bisa kumpul bersama dalam nuansa pelepasan dan tasyakuran adalah bagian dari rangkaian harapan dan cita-cita. Semuanya adalah milik kita. Sukses hari ini adalah sukses kita bersama, sukses panitia, sukses seluruh orang tua, sukses guru-guru dan tenaga GTK Min 1 Pasir di bawah binaan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir, yang insya Allah bulan depan beliau akan berulang tahun. Doakan beliau, mudah-mudahan beliau sehat, mudah-mudahan apa yang didapatkan keberkahan dari Allah selalu diberikan keberkahan yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jika satu saat nanti Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, nah ini Pak, murid kami dulu Pak, sudah anaknya lulus lagi di sini Pak. Makasih banyak sekali, terima kasih. Doakan Bapak Ibu guru yang telah membimbing putra-putrinya selama ini. Mudah-mudahan mereka masih diberikan sehat. Apa yang didapatnya mudah-mudahan diberikan keberkahan. Terima kasih doanya Ibu semuanya. Berkah selalu untuk Min 1 Pasir. Doakan semoga Min 1 Pasir tetap jaya. Insya Allah sebentar lagi akan menerima kedatangan murid-murid baru, calon murid baru di Min 1 Pasir yang akan didaftar oleh orang tuanya. Bagi yang memiliki putra-putri masih di taman kanak-kanak ataupun di Raudhatul Atfal, silahkan antar untuk Min 1 Pasir. Bersainglah untuk diterima kembali di Min 1 Pasir bagi putra-putri yang masih kecil di bawah kakak-kakak yang dilepaskan di hari ini. Terima kasih. Sama-sama Ibu, sama-sama. Sama-sama Bu, sama-sama. Selamat berpisah. Bawalah putra-putri kita semua ke jenjang yang lebih tinggi supaya mereka lebih membanggakan. Insya Allah putra-putri yang dilepas hari ini digantungkan kepada kedua orang tuanya kemana mengantar bukti cintanya. Terima kasih Ibu, makasih Bu Haji. Terima kasih banyak.
inilah puncak dari kegiatan. Terima kasih Pak Komite, terima kasih dan mohon maaf Pak Kepala Kantor. Terima kasih. Silakan. Guru-guru belum? Guru-guru belum? Mohon maaf, yang guru-guru mau salaman juga belum? Yang guru-guru mau salaman. Kalau sebagian aja. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah selesai bersalaman, silakan bersalaman ke arah kanan untuk mengungkapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang sudi menemani kita dari awal hingga akhir pelaksanaan pelepasan ini. Pak Sahrudin, Pak Sahrudin. Sama-sama Ibu. Bapak silakan Pak Karim, Pak Abdul Karim. Silakan Pak Karim mengarah ke sini. Sebagai ungkapan terima kasih dari rekan-rekan guru Min 1 Pasir, silakan mengarah ke kiri untuk mengungkapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mendampingi kita, Pak Jamal. Dari awal hingga akhirnya acara, mereka tetap setia mendampingi kami. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Silakan, silakan. Silakan Pak Riz. Ya. Silakan Pak Jamiat mengarah ke kiri. Ibu, silakan. Oh, nggih. Silakan, Bu Haji, atau sambil menyanyi. Silakan Ibu Bapak Guru. Oh ya. Iya Bapak ya. Mau sebuah lagu Bapak ini. Berapa? Sebuah lagu Bapak. Hermas, Bapak mau sebuah lagu
selaksa peristiwa. Benturan dan hampasan terpahat di keningmu, gak nampak tua dan lelah, keringat mencucur deras, namun kau tetap tabah. Napasmu kadang-kadang tersengat, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Dalam hening sepiku rindu, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Terima kasih ayah-ayah. Terima kasih ayah. Ayo, Bu Ani. Demikian acara struktur Quran dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasir angkatan ke-35 tahun pelajaran 2025-2026 telah selesai. Akhirul salam.
acara terakhir penutup. Mari kita akhiri acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk koordinator hiburan Pak Jamiat.